Kali ini aku lagi main ke Kabupaten Temanggung, terletak di Jawa Tengah yang dikelilingi pegunungan dengan udaranya yang segar dan pemandangannya yang indah. Nah, orang-orang di sini hidup dengan cara yang sederhana, ramah, dan masih kuat ikatannya sama alam serta budaya tradisionalnya. Halo teman-teman, hari ini kita bakal eksplor Temanggung bareng-bareng. Banyak cerita seru untuk kita bahas. So, jangan kemana-mana ya. Kalau main ke pasar penjual ayam, biasanya kita bisa nemuin macam-macam ayam hidup. Ada ayam kate, ayam kampung, ayam Bangkok, sampai ayam khas Temanggung, yaitu ayam kedu. Nah, ternyata ayam kedu ini sudah lama dikembangkan di Pulau Jawa. Yang bikin unik, kebanyakan punya gen bawaan yang bikin kelihatan tubuhnya serba warna hitam. Mulai dari bulu, daging, sampai organ dalamnya pun warna hitam. Keren kan? Tapi jangan salah, nggak semua ayam kedu warnanya warna hitam pekat. Ada juga yang jegernya warna merah, serta lidahnya warna abu-abu. Jadi macam-macam ya, tinggal pilih sesuai jenisnya. Ayam kedu itu sebetulnya memang ayam dari desa Kedu, ayam plasma nutfah dari desa Kedu. Jadi memang bukan persilangan, tapi memang suatu jenis ras ayam lokal. Jadi tidak ada persilangan. Ayam spesifik dari desa Kedu itu. Ayam kedu itu dibedakan dengan klasifikasi bulu, warna. Kalau kedu itu warnanya ada yang kedu hitam, itu bodinya hitam, tapi jenggernya tetap merah. Ada yang warnanya putih, itu kedu putih. Ada yang warnanya lurik, itu kedu lurik. Dan ada yang kelabu juga ada. Jadi memang warnanya seperti ayam kampung, cuma kedu itu posturnya lebih besar dan penghasil telur yang banyak. Keunggulan dari ayam kedu itu satu dari segi penghasil daging itu karena bobot dan posturnya besar. Kedua, ayam kedu menghasilkan telur yang banyak. Jadi per periode itu bisa menghasilkan sekitar 225 butir telur ayam itu per sekali periode itu ayam kedu. Dari starter atau dari anakan itu DOC umur 1 hari sampai umur 6 bulan sampai 7 bulan bisa produksi. Jadi ayam kedu itu ayam yang produktif. Nanti kisaran umur 6 sampai 7 bulan bisa sudah menghasilkan telur itu. Tapi rata-rata menghasilkan telur itu sekitar umur 6 sampai 7 bulan dengan pakan yang bagus dan bergizi. Teman-teman, batik memiliki dua jenis yang sering kita lihat, batik tulis dan batik cetak. Batik tulis dibuat pakai canting, semacam pena khusus yang diisi cairan lilin terus digambar langsung di kain. Prosesnya lama dan detailnya rumit, makanya hasilnya unik banget dan harganya biasanya lebih tinggi. Sedangkan batik cetak bikinnya pakai cap atau printing. Cara ini lebih praktis loh. Hasil motifnya bisa dibuat sama dalam jumlah banyak dan harganya juga lebih terjangkau. Intinya, batik tulis itu butuh ketelatenan, sementara batik cetak lebih ke praktis buat produksi dalam jumlah yang banyak. Uniknya lagi, batik sekarang nggak cuma dipakai buat kebaya atau acara resmi doang. Banyak anak muda sekarang yang nge-mix jadi baju kasual, dress, sampai craft atau tas. Jadi, selain punya nilai budaya, batik juga bisa tampil kekinian banget. Halo teman-teman,
kali ini kita lagi berada di Temanggung. Mau mampir ke salah satu tempat batik yang cukup menarik nih. Teman-teman penasaran kan? Yuk ikutin aku. Bu, Ya, mari. mari masuk. Mari silahkan. Oh, jadi ini ya Bu, produksi batik bako khas Temanggung. Iya, Luar betul. biasa sekali. Tapi Bu, kira-kira apa sih yang sebenarnya membuat batik motif bako ini beda dari batik-batik lainnya? Iya, karena saya mengangkat motif bako itu menjadi motif kelingan. Tembakau kan sudah menjadi ikonnya Temanggung. Khasnya Temanggung. Iya, khasnya Oh, Temanggung, komoditas Temanggung, dan selain tembakau juga saya membuat motif seperti panili, kopi, terus ada lagi Sindoro Sumbing. Pokoknya apa yang ada di Temanggung itu saya membuat motif seperti Oke, itu. luar biasa sekali. Berarti bukan cuma tembakau ya Bu ya? Iya, betul Keren banget. sekali. Tapi kira-kira boleh nggak Bu kalau saya ikut membatik sebentar? Pastinya boleh. Boleh ya, terima kasih Bu. Wah, asik banget. Aku dikasih kesempatan langsung buat cobain bikin batik. Nah, teman-teman, yuk kita lihat gimana cara bikin batik menggunakan canting. Yuk, yuk. Nah, teman-teman, jadi untuk tahap awalnya kita harus menentukan desainnya dulu ya, Bu. Mau seperti apa bentuknya. Kemudian, karena di sini udah ada desainnya, kita langsung ke tahap penyantingan. Ibu boleh ajarin saya? Boleh. Ini pakai alat ini namanya canting. Iya, Bu. Canting Ya, seperti ini ya, Bu. ya. Oke. Oh ya, Ibu, ini kita ada motif Tembakau. tembakau dari khasnya Temanggung. Iya, betul. Luar biasa. Terus caranya ini dimasukkan, Ya. tunggu sampai panas sebentar. Bersihkan di sini. Terus usapkan di sini sekali lagi. Jadi ini gagangnya. Ya. Lanjut ini yang ini cucuknya. Oh ya. Nah, barulah kemudian dibikin dari sini. Diulangnya dari sini ya. Oke. Nah, teman-teman, kita coba ya cara menyanting batik. Oke. Ya. Kita harus hati-hati teman-teman karena ini panas ya, Bu ya. Iya. Itu dia teman-teman, setelah tahap penyantingan kita lanjut ke tahap pewarnaan dan penguncian menggunakan cairan sintetis. Nah, itu tadi teman-teman dari tahap pertama ada proses penyantingan ya, Bu. Ya. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua yaitu tahap pewarnaan dan penguncian pewarnaan dengan cairan Pewarna sintetis. pewarna sintesis. Oke, Mbak bisa minta tolong ini TRO-nya dimasukkan di Ini ya, Bu. ya yang pertama. Ya. Masukkan ya, Bu. Ya, ini saya aduk dulu. Kayaknya dimasukkan. Berarti tangan nggak boleh kena, Bu, sama air. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma apa ya, untuk amannya saja. Oh. Kalau untuk kain besar memang kita harus tangannya masuk semua. Untuk kain kecil pakai stick masih aman. Terus yang kedua minta tolong Ini ya larutan naptolnya dituang. Jangan Semua? sampai tangannya jangan sampai masuk ya. oh, ini nggak boleh kena tangan, Bu. Nggak boleh. Oh, Nanti tangannya jadi biru. oh, mau seberapa ini? Semua. Oh, semua. Semua ya sudah. Ya, Oke. terima kasih. Kemudian ini biar rata ya, tak gini kan. Goyang-goyang. Saya bantu, Bu. Ini langsung masuk cairan apa, Bu, namanya? naptol. Naptol. Iya. Ini basic warnanya, Iya. Oh. penentu warnanya, terus nanti warnanya akan muncul yang di bak ketiganya. Oh. Ini diaduk sampai rata supaya warnanya nggak belang. Kalau ini nggak rata nanti bisa belang-belang gitu ya. Kemudian setelah diperkirakan rata semua, diangkat, ditiriskan sampai air tidak menetes. Kemudian Oke.
Bak yang ketiga disiapkan untuk garam naptolnya. Oke. Untuk warna yang lebih permanen ya, Bu? Iya. Oke. Sudah, Bu. Berarti kalau kena tangan nggak bisa hilang, Bu? Permanen Nggak bisa juga? hilang. Oh. Karena ini warnanya, karakter warnanya itu kuat. Nggak mudah luntur gitu ya. Sudah nggak menetes. Bisa masuk ke kakinya. Wah. Oh, jadi biru, Bu. Di sini. Oh, seperti ini. Ternyata tahap pewarnaan dan penguncian batik. Asik nggak? Asik, Bu. Ajaib Kayak sekali, ini Bu. ya, kayak warna magic ya. Iya, Bu. Kok bisa tiba-tiba berubah gitu? Oh, iya. Reaksinya di sini. Ini kalau misalnya warnanya mau seperti ini saja, cukup 1 kali celup. Tetapi kalau warnanya mau lebih pekat lagi, Warna birunya? iya, birunya lebih pekat lagi, bisa diulang dari tahapan yang awal tadi. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah ada di tahap apa? Pelorotan. Pelorotan. Nah, ini tahap ini berapa lama, Bu? Untuk melorotnya kalau kain yang besar itu sebenarnya 5 menit. Ya, karena lebih lama biar lebih bersih. Ya. Tapi karena ini kainnya kecil, itu 1 menit aja udah bisa bersih. Nah, kalau fungsi tahap pelorotan ini apa, Bu, sebenarnya? Itu untuk melepaskan lilin yang tadi proses di penyantingan tadi. Jadi Dari proses awal? Iya, Oh, iya. melepaskan lilin. Dan ini airnya harus sampai mendidih ya. Oh, iya, Bu. Kalau nggak mendidih itu malamnya nggak bisa lepas semua. Lilinnya nggak bisa lepas semua. Iya. Jadi Teman-teman, kita langsung saja lihat ke proses yang terakhir, proses pengeringan dan penjemuran. Jadi ini ya, Bu, tahapan terakhir dari proses pembuatan batik. iya, ini Proses pengeringan. Pengeringan. Biasanya berapa hari, Bu? Tergantung cuaca. Kalau tergantung pas cuaca. siang cepat kering juga. Oke. Nah, itu dia teman-teman tahapan dari pembuatan batik. Kita tunggu aja sampai kering, ya, Bu. Ngopi tuh nggak cuman bikin melek, tapi juga ada banyak manfaat sehatnya loh. Dari nurunin resiko diabetes, bikin otak lebih fokus, sampai bantu jaga kesehatan jantung. Terus, kandungan antioksidannya yang tinggi bisa jadi tameng tubuh dari radikal bebas. Jadi, segelas kopi tiap hari bisa jadi teman baik buat tubuh kita. Dek, aku mau tanya, rumah kopi Temanggung itu di mana ya? Oh ya, ini di sini kakaknya lurus aja lalu belok kanan. Boleh dianterin nggak ya? Ya, boleh. Boleh ya, makasih ya. Yuk. Ngomongin soal Temanggung itu nggak bisa lepas dari kopi, apalagi yang namanya kopi robusta. Buat masyarakat di sini, kopi robusta bukan sekedar minuman, tapi udah jadi bagian sehari-hari dari pagi sampai malam. Petani langsung turun tangan metik buah kopi robusta yang udah merah matang untuk diambil buah terbaiknya. Karena kalau ada yang masih hijau keikut, rasanya bisa beda jauh. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan, kopi Temanggung dijaga kualitasnya dari awal. Proses robusta juga punya tantangan sendiri. Setelah dipetik, biasanya butuh waktu penjemuran lebih lama dibanding jenis lain. Soalnya, buahnya lebih keras dan tebal, jadi perlu waktu ekstra biar fermentasinya maksimal. Tapi justru di situ letak khasnya. Robusta Temanggung jadi punya rasa yang pekat dan kuat. Dari situ, baru deh masuk ke proses sangrai. Nah, disinilah perjalanan kopi Temanggung dimulai. Pertama, masuk ke proses sangrai atau roasting. Di sini, biji kopi dipanaskan tanpa api agar panasnya merata. Proses ini penting banget karena tingkat sangrai bakal nentuin rasa akhir kopi. Apakah lebih ringan, manis, atau cenderung pahit. Setelah itu,
Biji kopi yang udah dingin ditampung ke tempat penampungan kopi untuk digiling halus menjadi bubuk dengan mesin khusus. Baru deh dikemas rapi dan siap didistribusikan ke berbagai tempat. Dari proses panjang inilah akhirnya kita bisa nikmati secangkir kopi hangat. Kalau mampir ke rumah kopi Temanggung, pilihannya juga beragam. Ada Robusta, bintang utamanya Temanggung. Robusta ini jadi kebanggaan petani karena rasanya kuat, pahitnya berani, aftertaste-nya nempel lama. Buat sebagian orang, Robusta itu kopi sejati. Ngopi ya harus strong kayak gini. Rumah Kopi Temanggung sejak berdiri dari tahun 2015 dan kami mulai membuka store offline di 2016, memang fokusnya kepada penjagaan kualitas di bahan baku di biji mentah kopi Temanggung. Jadi Rumah Kopi Temanggung tidak hanya sekedar menerima biji kopi dari baik itu Arabica dan Robusta maupun Excelsa, tetapi juga biji kopi yang masuk ke Rumah Kopi Temanggung itu sudah masuk tahapan QC atau quality control dari tim kami. Sehingga produk-produk yang kami rilis di pasaran itu sudah melalui proses QC. Selain proses QC dari biji mentah, kami juga menjalankan standarisasi untuk proses roastingnya. Jadi tidak hanya sekedar kopi itu dibuat matang begitu, tetapi kami juga membuat profiling untuk roasting kopinya, di mana roasting kopi Arabica dan Robusta biasanya kami bedakan untuk profilingnya. Di Temanggung, jaran kepang masih jadi hiburan masyarakat. Tarian tradisional dengan iringan gamelan dan gerakan yang penuh semangat yang masih hidup di tengah era modern serta menjadi identitas budaya yang masih dijaga sampai sekarang. Pernah. Ya kita sering nonton karena di sana kental banget. Pasti ada yang kesurupan, jadi itu yang menambah keseruan dari jaran kepang itu sendiri. Unik dan ada kesan-kesan spiritualnya tersendiri gitu. Nah, sekarang aku lagi main ke rumah pembuatan jaran kepang yang katanya sih mereka bikin jaran kepang langsung dari tangan sendiri. Penasaran kan? Di sini cara bikinnya menarik banget. Bambu dipotong tipis, dianyam rapat, lalu dibentuk seperti kuda. Setelah itu, dihias pakai cat warna-warni. Terus ditempelin bulu atau rambut kuda, supaya lebih hidup dan punya karakter khas. Prosesnya memang kelihatan sederhana, tapi justru butuh ketelatenan biar hasilnya kuat dan rapi. Di Temanggung, jaran kepangnya punya ciri khas tersendiri. Motif dan warnanya yang nggak terlalu mencolok, jadi dia lebih sederhana. Tapi justru itu yang jadi identitasnya. Boleh saya ceritakan bahwa jaran kepang Temanggung itu diperhatikan oleh pemerintah sejak tahun 70-an. Dengan bukti kami mempunyai tinggalan catatan pada masa tahun 70-an itu bahwa jaran kepang Temanggung tahun 70-an sudah dikembangkan, sudah dicatat ada sekitar 40 lebih gerakan jaran kepang yang sampai saat ini masih digunakan oleh kelompok-kelompok seniman untuk dalam proses penggarapan maupun pentas jaran kepang. Jadi dari tahun 70 sampai saat ini pun pemerintah daerah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap melestarikan jaran kepang Temanggung. Teman-teman tahu kan, jaran kepang itu asalnya dari Jawa. Tapi serunya, tiap daerah punya ciri khas sendiri. Nah, kalau di Temanggung, yang bikin beda ada di tabuhannya. Musik pengiringnya di aransemen lebih tegas dan padat. Jadi auranya berasa kuat banget. Terus gerakan kudanya juga khas. Agak kaku, tapi justru bikin kelihatan gagah. Bahkan kadang ada atraksi ekstrim, kayak kesurupan yang bikin penonton semakin ke bawah suasana. Nah itu teman-teman sedikit cerita dari kesenian khas Temanggung. Dengan iringan musik yang keras dan gerakan kudanya yang gagah, dari sini kita bisa melihat bahwa
di daerah tertentu masih banyak yang merawat dan melestarikan tradisinya. Tapi jangan khawatir teman-teman, masih banyak cerita yang kita akan ungkap di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Kawan Jelajah. Salam Kawan Jelajah. Katut goco etan, omai emplean, itu Itu